Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikar Yusuf, Stambok F22120-087. Kali ini saya akan membawakan materi tentang ilmu bahan bangunan untuk memenuhi syarat MIT tes saya. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kayu. Kayu merupakan hasil hutan dari sumber kekayaan alam, merupakan bahan mentah yang mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai dengan kemajuan teknologi. Kayu adalah bahan yang kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan dan termasuk vegetasi alam. Bagian-bagian kayu: cincin kayu, mata pertumbuhan, kayu teras, kayu gubal, kayu teras, dan kayu lunak. Sifat-sifat kayu adalah sifat-sifat spesifik kayu yang dihasilkan dari proses pertumbuhan. Sifat-sifat kayu ada 3 macam, yaitu sifat fisika, sifat mekanika, dan kimia kayu. Kemudian kita yang kedua, bambu. Definisi bambu. Definisi bambu adalah tanaman jenis rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bagian-bagian bambu. Tanaman bambu masih tergolong keluarga Gramineae atau rumput-rumputan, atau disebut giant grass atau rumput raksasa. Berumpun dan terdiri dari sejumlah batang atau bulu yang tumbuh dengan bertahap, dari mulai rebung, batang muda, dan sesudah dewasa pada umur 4-5 tahun. Sifat-sifat bambu: batangnya kuat, rapuh jika sering terkena air hujan dan matahari yang sering. Bagian buku-buku atau nodes mengandung 10% lebih sedikit kadar airnya daripada bagian ruasnya. Kemudian batang bambu yang awalnya berwarna hijau menjadi warna coklat muda karena terkena matahari. Kemudian tinggi bambu bisa mencapai 3 meter. Selanjutnya, tanah. Tanah dalam bahasa Yunani yaitu pedon dan solun adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi, karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Jenis tanah berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama, tanah vulkanis, tanah aluvial, tanah gambut atau organosol, tanah potsolik merah kuning, tanah kapur atau mediterania, tanah litosol, tanah potsol, tanah mergel, tanah laterit, dan tanah humus. Ilmu yang mempelajari berbagai aspek mengenai tanah dikenal sebagai ilmu tanah. Dari segi klimatologi, tanah memegang peranan penting sebagai penyimpan air dan menekan erosi. Meskipun tanah sendiri juga dapat tererosi. Oke, lanjut. Kita ke agregat. Agregat merupakan material granular, misalnya pasir, kerikil, batu pecah, dan kerak tuku besi, yang dipakai secara bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk suatu beton, semen hidraulik, atau adukan. Sifat-sifat agregat sangat mempengaruhi sifat beton atau mortar, karena agregat menempati kira-kira sekitar 70% dari volume beton atau mortar. Jenis-jenis agregat yaitu agregat halus dan agregat kasar. Kemudian klasifikasi agregat: agregat berat, agregat normal, dan agregat ringan. Kemudian kita ke batu. Batu dalam geologi, batu tunggal dan batuan jamak adalah benda padat atau solid yang terbuat dari secara alami dari mineral dan atau mineraloid. Lapisan luar padat bumi litosfer terbuat dari batuan. Dalam batuan umumnya adalah 3 jenis, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Penelitian ilmiah mengenai batu-batuan disebut dengan istilah petrologi, dan petrologi merupakan komponen penting dari geologi. Dalam bangunan, batuan biasanya dipakai pada fondasi bangunan untuk bangunan dengan ketinggian kurang dari 10 meter. Batuan juga dipakai untuk memperindah fasade bangunan dengan memberikan warna dan tekstur unik dari batuan alam. Kandungan mineral, yaitu jenis-jenis mineral yang terdapat di dalam batu ini. Tekstur batuan, yaitu ukuran dan bentuk hablur-hablur mineral di dalam batu. Struktur batuan, yaitu susunan hablur mineral di dalam batu. Proses pembentukan.
Dalam batuan umumnya adalah 3 jenis, yaitu batuan beku, sedimen, metamorf. Kemudian kita ke batu bata. Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. Seiring perkembangan teknologi, penggunaan batu bata semakin menurun. Munculnya material-material baru seperti gipsum, bambu yang telah diolah, cenderung lebih dipilih karena memiliki harga lebih murah dan secara arsitektur lebih indah. Jenis-jenis batu bata merah: batako, bata kapur putih, bata ringan, bataton, bata roster, dan konbak. Manfaat batu bata merah sebagai material bangunan yaitu sebagai geol rumah, tidak membutuhkan perekat yang khusus. Manfaat batu bata merah sebagai material bangunan yaitu sebagai geol rumah, tidak membutuhkan perekat yang khusus. Sebagai penyerap panas, dari segi struktur mempunyai kekuatan yang tinggi dan tahan lama dibanding dengan batako. Ukurannya yang kecil memudahkan untuk pengangkutan. Jarang terjadi retak-retak pada dinding dan lain-lain. Kesimpulan dari materi saya ini adalah pemilihan material bangunan yang tepat adalah hal yang penting untuk diperhatikan sebelum merancang konstruksi sebuah bangunan. Jenis bahan material bangunan akan mempengaruhi sedikit banyaknya dana untuk anggaran pembuatan bangunan. Tentunya bahan bangunan yang digunakan berkualitas dan sesuai dengan standar yang ada. Material yang sudah tertulis dalam presentasi ini merupakan salah satu material yang paling sering digunakan. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan mutu dan kualitasnya apakah sudah sesuai dengan standar yang ada, serta menyesuaikan dengan budget pemiliknya. Saya Zulfikar Yusuf, Stambuk F2120. Terima kasih.